Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Nurwa Sahwa, Anissa Nitasari, dan Syifa Distiana Ramadianti. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu etika keilmuan. Etika keilmuan, ilmu pengetahuan merupakan alat bagi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan ilmu dapat diciptakan suasana yang lebih baik dan dengan demikian melalui ilmuwan manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun dalam perkembangannya kemajuan ilmu pengetahuan tidak selalu mensejahterakan manusia, tetapi banyak pula keburukan bahkan penderitaan yang dialami oleh manusia sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagai sebuah disiplin ilmu dan keilmuan, di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti etika, moral, norma, dan kesusilaan. Demikian pula, pada aplikasi seorang ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari, seakan dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, baik saat perbaiki maupun bertindak. Etika, moral, norma, dan kesusilaan. Etika. Dalam filsafat etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Baik dan buruk adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan seperti perbuatan dan tingkah laku. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin moralitas kata dasar moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara dan tingkah laku. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah, dan salah satu dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Moral berarti Moral berasal dari bahasa Latin moralis kata dasar moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah dan salah satu dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah dan salah satu dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Norma. Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai macam ahli dan kamus besar bahasa Indonesia di atas mengenai pengertian norma, dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Kesusilaan. Makna kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia. Maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, di mana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya, ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Untuk membedakan apakah ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, kita perlu membedakan antara penyelenggaraan ilmu itu sendiri dan penerapan ilmu, antara mengusahakan ilmu dan menggunakan ilmu. Ilmu memang mewakili nilai tertentu. Ilmu bernilai karena menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya, yang objektif, dan dikaji secara kritis. Ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Bebas nilai adalah tuntutan bagi ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu, agar ilmu pengetahuan dikembangkan demi ilmu pengetahuan dan tidak didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai lainnya. Epistemologis dan aksiologis. Ontologi adalah dalam istilah asingnya lebih dikenal dengan ontologi, adalah pendekatan yang membahas konsep-konsep yang menyangkut konsep-konsep substansi, proses, waktu, ruang, kausalitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas-entitas teoritis.
secara singkat dapat menggambarkan bahwa ontologi lebih mengedepankan suatu pembahasan tentang keadaan ilmu itu sendiri dan kenyataan dari ilmu itu yang sesungguhnya. Epistemologi atau secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang maksudnya adalah bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan meliputi metode, kritik, logika pemikiran, dan teori-teori secara keseluruhan. Pendekatan aksiologis. Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, dan logos yang artinya akal atau teori. Sehingga aksiologis dapat diartikan sebagai teori nilai atau kata lainnya, yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan belajar yang besar. Semua pencarian ilmiah berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari tahu jawabannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dia tak hanya diam dan merenung, namun juga mencari informasi melalui berbagai sumber dan berusaha memecahkan masalah yang ia temukan. Yang kedua, jujur mengungkap fakta. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat jujur terhadap fakta. Pada saat bereksperimen, seorang ilmuwan tidak boleh merekayasa data. Dari kejujuran akan diperoleh data yang akurat sehingga menghasilkan eksperimen yang tepat. Yang ketiga, terbuka dan rendah hati. Seorang ilmuwan tetap saja memiliki kekurangan. Oleh karena itu, ilmuwan juga harus bersikap terbuka dan rendah hati. Sikap inilah yang mendorong ilmuwan melakukan pemeriksaan berulang-ulang untuk mencari jawaban yang lebih akurat. Terbuka akan pendapat orang lain, sehingga dapat meningkatkan derajat kebenaran temuan ilmiah tersebut. Yang keempat, berpikir secara kritis dan teliti. Sikap kritis adalah sikap peka terhadap sesuatu di mana tidak langsung menerima begitu saja informasi pernyataan jika belum memeriksa kebenarannya. Sedangkan teliti artinya ketiadaan kesalahan sekecil apapun. Semakin teliti seorang ilmuwan, semakin detail dan tepat hasil yang diperolehnya. 5. Bertanggung jawab. Kewajiban seorang ilmuwan adalah memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari seluruh implikasi dari pendapat, keputusan, atau hasil dari penelitian ilmiah yang dilakukannya. 6. Objektif. Seorang peneliti tidak boleh menggabungkan perasaan pribadinya ke dalam penelitian yang bersifat subjektif. Agar menghasilkan sebuah penelitian yang baik, maka peneliti harus bekerja sesuai dengan data-data yang ia dapatkan di lapangan. Sebab, jika seorang peneliti memasukkan perasaan pribadinya, maka penelitian tersebut tidak lagi berdasarkan fakta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.